Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak Mbak atas partisipasi dan waktunya yang telah diberikan kepada kami untuk membantu kami menyelesaikan tugas praktikum kami. Di sini kami dari mahasiswi Universitas Ahmad Dahlan, ada saya Yowanda Karismandani beserta rekan-rekan saya ada Mbak Sulis dan Mbak Salma. Di sini kami akan membahas mengenai policy brief dengan topik pengaruh sosial terhadap perilaku merokok pada remaja. Mungkin untuk Mbak Yuki bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Yukiko. Kebetulan saya juga mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan jurusan Kesehatan dan Masyarakat, di mana selain jadi mahasiswa saya juga diberi kesempatan untuk menjadi ketua dari TIPR atau anak dari generasi berencana di bawah nama BMGI. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan membacakan mengenai ringkasan eksekutif dari topik kami. Saat ini perilaku merokok bukanlah hal yang asing bagi masyarakat, terutama di kalangan remaja. Menurut WHO, merokok merupakan kegiatan menghisap asap tembakau yang dibakar ke dalam tubuh dan menghembuskan kembali keluar. Hingga saat ini, rokok menjadi salah satu faktor utama terhadap permasalahan kesehatan di Indonesia. Merokok merupakan masalah yang sangat pelik bagi anak dan remaja. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat persentase prevalensi merokok di Indonesia pada tahun 2022 berdasarkan usia lebih dari 5 tahun sebesar 23,25%. Adapun prevalensi perokok pada tahun 2022 dengan usia lebih dari 15 tahun sebesar 28,25%. Maraknya iklan, promosi, dan sponsor rokok salah satu daya tarik untuk menjadi perokok. Pemerintah telah membuat dan menetapkan strategi berupa peraturan mengenai larangan iklan dan promosi rokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan substansi penghapusan penjelasan pasal 39 PP 109/2012 pada rencana revisi peraturan pemerintah 111/2012. Nomor 2, optimalisasi pelaksanaan peraturan pemerintah 109/2012 melalui beberapa langkah, antara lain BPOM agar menyusun dan menerbitkan kebijakan tentang kriteria pelanggaran larangan iklan, rokok dan promosi dan konten terkait rokok di media internet sebagaimana amanat pasal 39. Baik Mbak, untuk pendahuluan atau dasar permasalahannya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Salma. Pada Mbak Salma dipersilakan. Baik, untuk pendahuluan dan dasar permasalahan akan saya bacakan. Untuk pendahuluan dan dasar permasalahan ini terbagi menjadi dua faktor, Mbak. Yang pertama ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri yaitu yang pertama ada rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, awal mula remaja merokok itu karena rasa ingin tahu yang tinggi, rasa penasaran yang ingin mencoba rokok untuk mengetahui bagaimana rasa merokok tersebut. Awalnya hanya mencoba tetapi lama-lama kecanduan. Selanjutnya ada persepsi merokok. Kebanyakan orang memiliki persepsi yang salah tentang rokok, di mana mereka berpikir bahwa dengan merokok dapat menghilangkan stres, lebih berkonsentrasi dan lebih rileks seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada pengetahuan. Kebanyakan remaja sudah mengetahui apa saja efek dari rokok dan apa saja kandungannya. Tetapi banyak dari mereka yang tidak mengetahui atau menganggap bahwa kandungan di dalam rokok ini tidak semuanya berbahaya. Selanjutnya ini ada faktor eksternalnya. Yang pertama, untuk faktor eksternal ini, faktor lingkungan dan teman sebaya. Lingkungan pertemanan berpengaruh dikarenakan masa remaja merupakan masa peralihan. Maka remaja lebih rentan dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Mengingat sebagian besar waktu remaja dihabiskan bersama teman-temannya. Yang kedua ada faktor lingkungan keluarga, yaitu keluarga merupakan unit terkecil dan menjadi pengaruh utama dari perilaku seorang anak atau remaja. Besar kemungkinan seorang anak akan mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh orang tuanya seperti merokok tersebut. Yang ketiga ini adalah akses memperoleh rokok yang mudah. Kemudahan dalam memperoleh rokok karena sudah banyak toko-toko atau supermarket yang menjual rokok menjadi remaja lebih mudah untuk mendapatkan rokok. Nah, yang terakhir ini adalah iklan dan promosi rokok.
Iklan-iklan yang banyak terdapat di televisi maupun di baliho-baliho pinggir jalan juga menjadi alasan remaja untuk mencoba rokok karena rasa penasarannya. Selanjutnya ini ada rekomendasi kebijakan dari kami, Mbak. Nah, rekomendasi kebijakan ini akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Mbak Sulis. Jadi Mbak, rekomendasi kebijakan yang akan kami berikan yaitu seperti meningkatkan pengetahuan kepada remaja tentang merokok, kemudian membentuk komunitas baru tentang rokok, dan yang terakhir itu membentuk kerjasama dengan stakeholder di tingkat kedukuhan untuk melaksanakan sosialisasi pembentukan KTR di dalam rumah. Jadi bagaimana menurut Mbak atas kebijakan yang telah kami berikan? Kalau menurut saya ya, untuk kebijakan yang pertama itu mungkin sudah ada banyak yang penyuluhan terkait rokok yang sudah disampaikan oleh beberapa pihak, mungkin dari pihak puskesmas atau pihak keluarga sendiri mungkin, tapi pada prakteknya karena tadi disampaikan oleh Mbak Salma bahwa rasa ingin tahu remaja itu tinggi, jadi kemungkinan kalau untuk penyuluhan kayaknya udah kebal, jadinya lebih ke karena rokok itu juga dorongan dari teman-teman sebaya juga dari dari lingkungan keluarga. Itu kalau saya lebih rekomendasi yang kedua sama ketiga yang tadi disampaikan sama Mbak Sulis, yaitu dengan mengadakan komunitas-komunitas baru terkait dengan rokok yang isinya itu teman-teman sebaya dari anak-anak tersebut, terlebih dari yang mereka juga belum merokok gitu. Karena kalau remaja yang sudah pernah merokok itu akan lebih sulit berhenti sepertinya. Bisa sih berhenti, tapi akan lebih lama aja gitu prosesnya, karena sudah terkena nikotin dari rokok tersebut, jadinya pasti akan ada keinginan yang muncul. Apalagi sekarang rokok udah bukan rokok yang cuman rokok ini isap, tapi juga ada rokok elektrik juga sekarang. Terus ada juga yang sekarang namanya, kalau mbak-mbak sekalian ini memperhatikan ya, vape itu kan bukan cuman vape yang sekarang dikalungin namanya pot. Nah itu kan itu baru kan, itu kan belum lama ya, maksudnya sekarang anak SMP bahkan anak SD aja sudah banyak yang mengalami pots itu gitu. Dan itu yang menjadi miris, yang menjadi poin penting itu gimana caranya anak-anak yang belum terkena rokok atau belum memiliki keinginan untuk merokok itu jangan sampai gitu. Mencegah anak-anak yang belum merokok, tapi juga harus memberhentikan anak-anak yang udah terlanjur kena gitu. Itu bisa sih. Kebetulan kalau di PIKR itu kan, PIKR itu singkatan dari Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadinya itu memang sudah menjadi komunitas yang isinya remaja-remaja yang tidak hanya berperan aktif untuk membahas reproduksi, tapi juga untuk permasalahan-permasalahan remaja seperti ini begitu. Jadi kalau untuk pembentukan komunitas yang isinya remaja itu akan sangat berdampak dan kemungkinan akan cepat gitu, karena di mana komunitas itu isinya positif, maka anak-anak di situ juga pasti akan terbentuk dengan sendirinya. Terus di situ dengan adanya kerjasama stakeholder, tingkat pedukuhan, terus tingkat RT juga, jadi RT di pedukuhan tersebut diajak, bapak dukuhnya juga diajak, ibu-ibu kader juga diajak, supaya anak-anak mereka juga sebenarnya kalau misal mereka pun mensupport untuk terbentuknya komunitas tersebut, tapi anak mereka juga merokok, ya kan itu jadi gimana ya, masyarakat yang
di luar kader kan juga itu aja anaknya kader aja ngerokok, apalagi kenapa saya nggak boleh gitu kan pasti mikirnya. Jadi kita ini sebagai mahasiswi kesehatan masyarakat ya, khususnya untuk promosi kesehatannya itu juga harus mengajak stakeholder setempat untuk menggerakkan itu. Terima kasih Mbak atas respon yang telah diberikan. Jadi bagaimana atas rekomendasi yang telah kami sampaikan? Apakah disetujui dan dapat diterima? Untuk saran nomor 2 sama 3 saya sangat menyetujui ya. Bahkan saya mensupport dengan diadakan komunitas remaja terkait dengan rokok tersebut, karena banyaknya masalah remaja yang sudah terlanjur merokok tersebut tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian untuk yang nomor 3 yang stakeholder tadi, mungkin setelah ini akan ada proses-proses yang akan dijalani untuk pembentukan komunitas tersebut saja, langsung saja. Soalnya kalau komunitas itu segera dibentuk kan pasti juga dampaknya juga akan segera kita rasakan seperti itu. Gitu aja. Baik, terima kasih Mbak atas partisipasi dan waktu yang telah diberikan untuk kami. Semoga rekomendasi kebijakan yang kami berikan dapat diterima ya Mbak, demi mengurangi prevalensi merokok pada remaja juga. Mungkin cukup segitu dulu Mbak dari kami. Sekali lagi terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.